Bu Endang dan Bu Maria, suara saya terdengar jelas nggih? Kita terdengar Bu, jelas. Oh, nggih. Oke, mohon izin untuk share screen nggih Bu. Oke, saya share screen yang ini Bu. Oke, kita ke nomor kemarin ini sudah nggih Bu. Oke, saya beri penjelasan lagi nggih terkait nomor ini. Saya bacakan dulu. Oke, kita taruh sini aja. Oke, jadi nomor 44 kemarin ini adalah tuas, ini konsepnya tuas jenis 3. Di mana yang di tengah ini adalah puasa. Oke, saya anukan dulu gambarnya yang lebih pas. Yang di tengah adalah puasa. Oke, ini. Jadi kalau digambarkan seperti ini Bu ya, titik tumpunya ada di sini, di bahu kita ini, kemudian bicep ini adalah titik puasanya, kemudian ini di telapak tangan kita titik bebannya, ini titik beban, telapak tangan, titik puasa, otot bicepnya tadi, dan titik tumpunya. Kemudian jarak antara otot bicep dengan axel. Jadi otot bicep dengan ini adalah 4 cm dari titik kuasa ini. Kuasa dari tumpu ke kuasa 4 cm. Saya kasih gambar nih sebab. Oke, dari titik ini ke sini. Dari titik tumpu ke sini atau biasanya kita sebut ini lurus enggak sini? Bukan titik kuasa tuh. Iya. Ntar kok nggak lurus. Oke. Dari sini ke sini. Ini adalah lengan puasa, lengan puasa. Kemudian lengan bebannya adalah dari titik tumpu ke titik beban ini. Ini lengan beban. Oke. Oke, saya kasih keterangan Ibu, lengan beban dan lengan puasa. Oke. Lengan beban. Lengan bebannya adalah yang panjang ini, G. Kemudian untuk lengan puasa adalah yang satunya ini. Adalah lengan kuasa, Ibu. Lengan kuasa. Kecilkan biar kelihatan. Ini nggih. Jadi acuannya adalah titik tumpu nggih, Bu. Dari tumpu ke titik kuasa ini lengan kuasa, kemudian dari tumpu ke titik beban ini lengan beban. Seperti diketahui, kita sudah tahu jika lengan bebannya ketemu berapa, Bu? 40 nggih. Iya, lengan bebannya 40. Nggih, kemudian lengan kuasanya ketemu 4 cm. Nggih. Dari sini jelas nggih, Bu? Nggih. Jelas. Padahal rumusnya kemarin rumusnya ada 3 atau saya tulis jadi satu persamaan gitu. Keuntungan mekanik sama dengan W per F
Atau bisa juga sama dengan LK dibagi LB. Ini, Bu. Ini persamaannya. Jadi persamaan ini, Bu, bisa diuraikan jadi 3. Bisa diuraikan jadi 3. Jadi keuntungan mekanik sama dengan W per F, itu yang pertama. Kemudian keuntungan mekanik sama dengan LK dibagi LB. Dan yang ketiga, W per F sama dengan LH per LB. Oke, kita cari jawabannya pakai rumus yang kedua. Keuntungan mekanik sama dengan LK dibagi LB. LK berarti 40 bagi 4. LK-nya berapa, Bu? 4 per 40. 4 40. bagi 40. Jadi hasilnya ketemu berapa, Bu? 0,1. Jadi hasilnya ketemu 0,1. Ini ya. Oke. Bu Vivit, gimana kalau soalnya itu ganti tuasnya bukan jenis yang ketiga, tapi jenis kedua? Kalau jenis yang kedua yang di tengah titik beban. Pokoknya ibu-ibu harus paham betul cara menentukan lengan beban dan lengan kuasa. Ingat yang jadi acuan adalah titik tumpu. Lengan beban dari titik tumpu ke titik beban. Kalau lengan kuasa dari titik tumpu ke titik kuasa. Karena titik beban, titik kuasa dan titik tumpu ini letaknya kan berubah-ubah, Bu. Kalau yang jenis 1 kemarin yang di tengah apa, Bu? Kalau jenis 1 yang di tengah adalah tumpu, nggih. Tumpu di tengah. Nggih, tumpu yang di tengah. Kemudian kalau yang jenis 2 yang di tengah adalah beban. Kalau jenis 3 yang di tengah adalah kuasa. TBK, jenis 1, jenis 2, jenis 3. Oke, saya kasih gambaran yang jenis 3, Bu. Yang jenis 2, sorry. Bebannya yang di tengah. Beban di tengah. Oke, ini saya punya gambarnya. Oke, saya punya gambarnya. Ini contohnya. Oke, jadi yang di tengah adalah beban. Yang di sini tumpunya di pinggir, kuasanya juga di pinggir. Jadi lengan bebannya dari tumpu ke titik beban. Lengan beban, lengan kuasanya dari tumpu ke titik kuasa. Oke. Jadi yang membedakan adalah yang di tengah ini, Bu. Misalnya tumpunya ini mau yang di kanan, kuasanya yang di sebelah kiri sama saja, Bu. Jadi yang membedakan tuas jenis 1, 2, 3 adalah yang di tengahnya. Kalau jenis 1 tumpunya yang di tengah, jenis 2 bebannya, jenis 3 kuasa. Seperti itu, nggih. Nomor 44 ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Bu Endang, Bu Maria, Bu Uspa. Beban 20 kilo. Bu, berarti W-nya tidak itu Kak, dihitung Kak, ini berat beban itu tuh? Ya, Tidak. Belum digunakan ini, Bu. Karena yang ditanyakan keuntungan mekanik, kemudian sudah ada lengan beban dan lengan kuasa. Kalau di soal nanti ada, misalnya ada disuruh mencari gaya, disuruh mencari F-nya ini. Berarti baru masa dan B. Baru pakai yang ini. Oke. Ini harusnya nyutan ya. Oke, sampun nggih, Bu? Paham. Oke, saya lanjut ke nomor 45 ya, Bu. Ini tentang gerak. Sebuah benda bergerak seperti gambar berikut. Oke, jadi ada gambar benda. Berdasarkan grafik hubungan waktu dengan kelajuan tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah, oke, kita kaji satu persatu grafiknya dulu, Bu. Sebentar, saya mau nulis ini. Oke, saya kasih nama dulu grafiknya biar enak. Grafik A misalnya. Ini gampang, tak kecilkan dulu.
Nih. Misalnya yang naik ini adalah grafik A ya, yang arahnya naik ini. Ini. Oke. Bagi hubungan waktu Ini A. B. tujuan B. Kemudian yang lurus, saya kasih nama grafik B ya. Oke. Oke. Kemudian ada lagi yang C. C. Y. Oke. Nah, sebelum kita menganalisis grafiknya, Bu, kita kenal dulu ada gerak lurus ya, ada gerak lurus, ada gerak melingkar. Untuk ini gerak lurus jelas lintasannya bentuk lurus. Nah, gerak lurus ini dibedakan jadi gerak lurus dibedakan jadi berapa nggih, Bu? Ada GLB, gerak lurus Dan beraturan. GLBB. Oke, dan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Lah GLBB nanti ada yang dipercepat dan diperlambat, Bu. Ada yang dipercepat dan ada juga yang diperlambat. Oke. Sebenarnya, Bu, GLBB dipercepat dan diperlambat ini dibedakan lagi, nanti ada gerak jatuh bebas atau gerak vertikal ke atas. Oke, kalau gerak vertikal ke atas itu masuk gerak GLBB diperlambat. Kalau gerak jatuh bebas masuk GLBB dipercepat. Oke, yang membedakan antara GLB dan GLBB apanya, Bu? Kalau GLB kelajuannya tetap atau konstan. Jadi dia kelajuannya nggak berubah. Kalau GLBB kelajuannya berubah. Kelajuan dan di sini C. berubah. Oh, berarti ini ya. C. Apa sini Bu? Gerak lurus. Kelajuan ini Bu bisa berubah, bisa tambah besar. Kalau tambah besar ya dipercepat berarti GLBB-nya. Kalau tambah kecil berarti GLBB-nya diperlambat. Oke. Dipercepat dan diperlambat. Oke, sejauh ini bisa ngikuti dulu ya Bu. Lambat. Oke. Karena GLB Wawat tujuannya tetap. bisa Ya ngikuti. Ibu, mohon maaf ini lagi di pinggir jalan. Oke, Jadi agak berisik. Oke, saya lanjutkan sekarang rumusnya. Kalau GLB ini rumusnya adalah ini Bu. Jadi kelajuannya tetap kan dia ya. Rumusnya hanya ini. V sama dengan S per T. Oke, di mana V itu adalah kelajuan. T. Kemudian S itu adalah jarak. Kemudian T adalah waktu. Oke. Ini rumusnya. Sementara kalau GLBB Bu, GLBB rumusnya ada 3. Yang pertama, rumus pertama ya, saya tulis dulu. Rumus yang pertama adalah VT sama dengan V0, V0 atau V awal ditambah VT sama dengan V0 ditambah
Sebentar, atau S dulu aja. Nanti S yang dicari S sama dengan V0T ditambah setengah dikali A dikali setengah dikali A dikali T kuadrat. Oke, Bu Maria mohon maaf mungkin mic-nya bisa di-off-kan dulu nggih, Bu. Bagaimana, Bu? Minta tolong mic-nya bisa di-off-kan dulu nggih. Sebentar aja nggih. Oke, ini rumus yang pertama kuadrat. Sama dengan V0T ini oke. Di mana kalau A-nya adalah percepatan. Untuk yang S, V, dan T, ini keterangannya ini nggih. V0 ini adalah kecepatan atau kelajuan awal. T-nya waktu. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Kemudian yang kedua, PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah A E VT kuadrat. Oke, keliru kuadrat. V0 kuadrat ini juga kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah A kali P, di mana VT kelajuan saat T tertentu. Oke, yang ketiga rumusnya ada A sama dengan A-nya A kecil ya Bu, A kecil karena kelajuan, A sama dengan VT dikurangi V0 ini per T2 dikurangi T1. Ini V0-nya harusnya di bawah. T2, T1-nya juga di bawah. Oke. 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 Ya ini Bu, kita analisis dulu untuk grafik yang A. Grafik yang A, kelajuannya awalnya berapa Bu? Bu Endang? Yang A awalnya dari 0 ya Bu. Oke. Naik ke? Bergerak naik ke 18 ya. Oke, 18. Berarti jenis geraknya apa Bu yang A ini? GLB. Kelajuannya kan berarti berubah Bu. Iya, GLBB. GLBB ya. Ya, GLBB GLBB yang dipercepat apa diperlambat Bu? Dipercepat Bu. Oke, yang A GLBB dipercepat G. Kemudian yang B? Itu yang GLB berarti yang tetap ya. Ya, GLB G karena kelajuannya tetap. Kemudian yang C Bu? C yang diperlambat GLBB. Oke, GLBB diperlambat. Oke, jadi dari grafik ini kita cek pernyataan ini satu persatu. Oke. Yang pertama, benda bergerak dipercepat dengan percepatan 36. Kira-kira dari grafik A, B, dan C yang tadi bergerak dipercepat yang mana, Bu? Yang A. Yang A, oke. Berarti kita cek yang A, cari percepatannya ini ya. Yang A itu
V0-nya berarti kan 0 ya, Bu. Ya. Kemudian VT-nya adalah 18 nggih. 18 meter per second. Oke. Selang waktunya berapa, Bu? Dari 0 sampai 3 3. menit. 3. Saya tulis 3 langsung gitu nggih T-nya. T-nya langsung 3. Ini sudah selang waktu nggih. Jadi langsung saya tulis 3 atau 3 dikurangi 0. Oke, jadi rumusnya nanti saya pakai ini. Ini saya ganti delta T aja biar cepat. Copy. Oke, ini biar cepat adalah delta T. Mana saya deltanya? Saya temukan deltanya dulu. Delta mana ya? Delta sigma bukan itu. Delta yang kayak segitiga itu, Bu. Delta itu ini ya Bu akhirnya. Oke, ini delta T. Di sini juga delta T ini nggih. Oke, saya masukkan bawahnya langsung berarti A-nya di sini ketemu A sama dengan PT-nya adalah 18 dikurangi 0 ya. 18 kurangi 0 berarti 3. Oke, ketemu berapa nggih Bu kira-kira? 6. A sama dengan B. 18 bagi 3 nggih. Bagi 3 berarti ketemu 6 meter per second kuadrat. Oke, berarti pernyataan 1 tadi benar apa salah, Bu? Nggih, salah nggih. Kurang salah ya. Ya, salah nggih. Oke, jawabannya 6 ini saya kasih warna yang berbeda biar. Oke, kemudian yang kedua adalah benda bergerak diperlambat dengan perlambatan ini. Oke, jadi yang perlambatannya adalah grafik yang mana, Bu? Kalau A tadi sudah dipercepat, B GLB berarti yang C. ini nggih, nggih diperlambat. Oke. Diperlambat ini juga pakai rumus yang sama, Bu. V0-nya saya sebentar saya rapatkan biar lebih mudah. Oke. V0-nya di sini dari grafiknya adalah 18 nggih. Ya, Meter per second. 18 meter per second. Kemudian VT-nya 0 nggih, Bu. Ya, 0. VT-nya 0, delta T-nya berapa, Bu ini? 5. 5 dikurangi 5 1. dikurangi 4 nggih, berarti delta T-nya 1 nggih. Ya, 5 kurang 4 berarti 1. Oh, 1 second. Oke. Jadi setelah ini kita masukkan rumus yang sama, yakni rumus ini. Oke. Rumusnya sama. Jadi ketemu nanti A sama dengan
PT-nya tadi 0. 0 dikurangi V0-nya 18 dibagi 1. Berarti ketemu berapa, Bu? Berarti minus 18 ya, Bu? Minus 18. Ya. Bagi 1. Berarti perlambatannya ketemu berapa, Bu? Minus 18. Oke. Meter per second Meter per kuadrat. second. Mm-mm. Oke, jadi tanda minus itu, Bu, itu menunjukkan kalau geraknya adalah diperlambat. Diperlambat. Oke. Jadi pernyataan yang B, benda bergerak diperlambat dengan perlambatan minus 24. Benar apa salah, Bu? Salah. Salah. Oke. Oke, salah ya. Jadi kita cek yang ketiga. Perpindahan total benda. Jadi total ini adalah 54. Nah, cara menentukan perpindahan total ada dua cara, Bu. Yang pertama bisa dengan cara menghitung luas daerah di bawah grafik ini. Di bawah grafik ABC ini, di bawahnya ini. Kemudian yang kedua pakai cara menghitung jarak pada masing-masing gerak. Kita pakai dua cara tersebut. Coba ya, Bu. Oke, yang pertama dari gerak ini tadi ya, saya pakai rumus yang kedua. Oke. Saya gambar itu biar nggak bingung nanti yang baca. Yang pertama, mencari S sama dengan ini ya, Bu. Rumusnya V0. S sama dengan V0 dikali T itu S sama dengan V0-nya tadi 0 ya, Bu. Kemudian dikali T-nya adalah 3 ditambah oke. Setengah dikali A-nya tadi 18. Oke, A-nya ketemu yang mana tadi, Bu? Ini kan ya, nggih. Kali Ya, 6 nggih. Ya, kali 6. Kali T-nya adalah 3 nggih. 3 3 kuadrat nggih, bukan 32 tapi 3 kuadrat nggih. Ini ya. Baru dimasukkan berarti S ketemu 0 kali 3 0, Bu nggih. Ini langsung 3 kuadrat 9. 9 dikali 6 berapa, Bu? 9 setengah kali 6 kan 3 Ya. 3 kali 9 3 kali 9 27 meter. Oke. Dari sini dulu paham nggih, Bu? ya. Oke. Terus kemudian yang kedua ini juga sama, kita pakai rumus yang sama ini juga. Oke, copy ini S-nya. Ini saya tulis S1 ya, Bu, biar nggak bingung. S1. Ini S3 ya, S3 dulu. Karena yang dua belum dicari. V0-nya tadi ketemu 18 dikali ini ya, 18 dikali T-nya 1. Kemudian ditambah setengah dikali 18 setengah dikali A-nya adalah ketemu minus ini ya, Bu. Ya, minus 18 dikali 18, Bu. 18 ya, dikali T-nya adalah 1 kuadrat. 1 kuadrat ya, Bu. Nah. S sama dengan berarti 18 kali 1, Bu. 18. Ini nanti jadi minus nggih. Ya. Berarti minus 9. Minus 9. Oke. Ya. Berarti 3-nya ketemu berapa, Bu?
18. S3 berarti 9. Oke, kita ketemu 9. Oke. Kita tinggal cari S2 ya, Bu. S2. S2-nya adalah punyanya ini, Bu. Ini kan GLB. Tinggal kelajuannya kan tetap nih, Bu, 18. Waktunya atau delta T-nya adalah 1. Saya tulis dulu. Itu V-nya 18 meter per second. Kemudian T-nya 1 second. Kok jadi gitu? Oke. Ini. Setelah ini langsung ya, S sama dengan V dikali T. Oke. Oke, dikali T. Ayo coba dihitung, monggo. Berarti V sama berarti 18 kali 1. Oke, sama dengan 18. 18 dikali 1. 1. 18. Iya. Ini saya kasih warna yang lain nih. Belum. Kelihatan nih. Oke. Ketemu berapa, Bu, totalnya semua? S total berarti sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3. Oke. S totalnya 54 ya. 54, Bu. Bener nggih? 527 tambah 27 ya. Tambah 9. 27 tambah 9 tambah 18. 7, 30. 54. berapa, Bu? 54 ya. 54. Ada. Oke. Jawaban yang C benar, Bu? Betul. Benar. Benar. Oke, saya tandain. Cara lain kalau misalnya Ibu males ngitungnya panjang, kalau mau nyari C, ini langsung hitung luas daerahnya ini. Ini yang daerah A ini. Grafik A berarti kan setengah kali 3 kali 18. Kalau yang B berarti 1 kali 18. Kalau yang C setengah kali 1 kali 18. Kan ada segitiga ini. Atau mau jadi satu trapesium pakai rumusnya trapesium boleh. Lebih apa tuh? Gimana, Bu Maria? Mungkin kan begini tuh kalau kita berhadapan dengan Sogeng kan waktunya lama sekali tuh. Mungkin ada cara yang lebih cepat tuh untuk triknya lebih cepat, kira-kira cara hitungnya bagaimana supaya tidak melihat per option begitu tuh. Kalau yang ini enggak bisa, Bu. Jadi kalau mau pakai cara cepatnya ya tetap kita harus ngitung kalau yang soal di rumah. Kalau yang ini D ini pada selang waktu 3 second sampai 4 second benda berhenti ini bisa kelihatan. Pada saat 3 sampai 4 second ini kan bendanya punya kelajuan ya. Berarti bukan berhenti. Kalau benda berhenti itu kelajuannya saat di 0. Nah, kalau D ini langsung bisa dieliminasi ya. Salah. Kemudian yang E, benda pernah berbalik arah. Benda berbalik arah itu kalau grafiknya ini ke bawah sini. Kelajuannya di bawah. Oke. Jadi kalau seperti ini belum berbalik arah. Dia berbalik arah kalau ininya ke bawah sini, sampai ke bawah. Jadi V-nya nanti di arah negatif itu berbalik arah. Kurva negatif sini. Itu, Bu. Yang D sama E bisa langsung dieliminasi. Sedangkan A, B, C tetap kita ngitung satu persatu. Memang kalau soalnya yang grafik ini ya harus jeli, jadi kita paham konsep GLP, GLBB. Pelajaran ini sebenarnya kalau di SMP itu anak-anak kan tidak sampai jelimet ngitungnya ini, Bu ya. Tapi kalau di SMA ya sampai jelimet ini. Jadi kalau kita sebagai guru ya harus menguasai sampai satu tingkat di atasnya. Karena biasanya kalau
soalnya pretest dan ataupun UP itu satu tingkat di atasnya. Seperti itu. Mungkin Bu Pemina, Bu Wawa, Bu Usfa, dan ibu yang lain mau bertanya juga boleh. Ya, Bu. Kalau yang ini Bu, perpindahan total ini bisa pakai ini luas daerahnya. Jadi kalau ada misalnya soal ini tadi kan D sama E sudah bisa dieliminasi, C bisa langsung dihitung juga langsung pakai rumus luasnya. Hanya saja ini tadi kan kebetulan yang benar C. Jadi misalnya dari ngitung luas ini sudah langsung ketemu C benar tanpa ngitung A sama D. Kalau misalnya jawabannya ada di A atau B harus itu. Oke, Bu Maria. Bisa saya lanjutkan nomor berikutnya, Bu? Saya lanjutkan ke sini. Sebuah benda dengan massa jenis. Massa jenis ini simbolnya rho ya. 630 kilogram per meter kubik. Mohon maaf, Bu Usfa, mungkin mikrofonnya bisa di-off-kan dulu ya, Bu Usfa. Halo, Bu Usfa. Maaf Bu, udah terlalu kedengeran hujan di sini. Oh, nggih, hujan di sana nih. Enggak apa-apa. Lanjut nggih, saya ke nomor 46. Sebuah benda dengan massa jenis 630 kg per meter kubik dicelupkan ke dalam sebuah zat cair. Setelah beberapa saat ketika benda sudah dalam keadaan diam, ternyata hanya 5% dari volume benda yang tenggelam. Massa jenis yang cair. Oke, ini rumusnya fluida nggih, Bu. Massa jenis. Oke, massa jenis benda dulu. Kalau main nggak kedengaran ya, sebelum bener ya. Oke, massa jenis atau rho, saya cari dulu. Masih ada yang sampai ke sini yang lain jadi ya. Cari simbolnya rho dulu yang kayak P itu ya, Bu. Mana kelihatan Kak? Rho ya, Bu. Ya, rho. Ya, rho. Row. Oh, mana Bu ya? Itu ini. Tiap hari kok kenyamanan ya kok harus kami để có hội tình nguyện lắm nhớ là chúng tôi còn cái đó Kelihatan Bu, yang IPA yang mana ya? Yang IPA yang rho yang mana? Alfabet agama, oke, masa. pada foto-foto lainnya ya apa cari itu kan Rho. bukan ukur ini khusus semua pada nah yang komputer Jadi mohon maaf Bu Usfa, mungkin mic-nya bisa di off dulu nggih Bu. Oke, saya cari rho dulu. ini yang di sebelah itu yang biru Ya itu tuh. Sudah mengenal berarti Bu ya.
Rho-nya ini rho-nya benda. Rho B. Saya tulis B karena punyanya benda nggih. 630 kilogram per meter kubik. Oke. Dicelupkan ke dalam sebuah zat cair. Setelah beberapa saat sudah diam, ternyata hanya 70% dari volume benda yang tenggelam. Volume yang kecelup adalah 70% dari volume total. Oke, saya tulis ini. Sekarang yang ditanya adalah massa jenis zat cair. Rho-nya fluida. Rho-nya fluida. Rho-nya fluida. Rho-nya air dalam hal ini. Oke, kita pakai rumus FA sama dengan rho fluida rho B volume yang kecelup ini nggih. 70%. Kemudian lah yang bekerja di sini bendanya kan 70% kecelup nggih, 70% yang kecelup. Ini berarti massa kali gravitasi. Saya masukkan. Nah, yang bekerja di sini itu terus rho-nya fluida dan ini saya copy dulu. Maka dengan massa kali gravitasi. Nah, volume yang kecelup ini kan tadi 70% ya, Bu. 70% dari volume total. 70% dari volume total. Ini ya, Bu. Sampai sini dulu bisa diikuti kah, Bu? Bisa diikuti, Bu? Massa kali gravitasi. Iya. Jadi gaya ke atas yang bekerja di sini adalah gaya beratnya. Massa dikali gravitasi. Nah, di sebelah sini ada G ya, Bu. Gravitasi di sebelah kanan juga ada G. Saya coret boleh nggak? Boleh ya, Bu? Dicoret itu maksudnya apa, Bu? Dicoret itu maksudnya dibagi. G ini dibagi dengan G yang sana. Jadi hasilnya 1 ya. Karena dibagi. Oke. Jadi masih M sama dengan F DG rho F kali ini dengan ini 70%. Oke. 70% itu berapa sih, Bu? Rho F kali 70%. 70% itu saya tulis 0,7 boleh nggih? 0,7, Bu. Ya, 0,7. Rho fluida sama dengan ini. Oke. Ini punya bendanya, Bu ya, massa benda. Oke. Sekarang kita ke rumusnya fluida atau kita ke rumusnya ini dulu. Ada rumus lain yang digunakan juga. Ini rumusnya adalah ini. Rho sama dengan massa dibagi volume. Masih ingat, Bu? Ini kelas 7 pelajaran IPA kelas 7 anak-anak. Ya, rho sama dengan M per V. Ya, rho sama dengan M per V. Nah, rho-nya benda tadi kan ada berapa, Bu? 630. Dengan oke. Misalnya 630 Masanya ada, Bu? Masanya Belum, Bu. belum diketahui. Belum ada ya, oke. Berarti M dibagi 0,7. 0,7, Bu. 0,7 so. Ini 0,7 itu volume yang tercelup, Bu. Kalau volume bendanya Oke. Jadi kalau mau saya susun jadi rumus, perhatikan massa bendanya sama dengan 630 dikali ini nggih, Bu.
Paham, Bu? 630 sama dengan Iya, iya. massa dibagi volume. Ya, ya, ya. Massa adalah Ya, betul. 630 kali volume. Volumenya pindah ke ruas kiri kan jadi dikali. Oke. Iya. Ya, ya, ya. Setelah itu baru kita masukkan di sini, Bu. M-nya 630 kali ininya fluida. Volumenya total. Terus ini baru dimasukkan lagi gini. Nah, memang nggak seperti anak-anak kita kalau ngerjakan satu rumus selesai ya. Jadi kita harus gabung 2 atau 3 rumus. Ini volumenya sama di sini ya. Jadi saya coret atau artinya di sini dibagi. Ini juga saya coret atau dibagi. Berarti tinggal coretnya kok nggak pas. Berarti tinggal 630 Sama dengan dibagi 0,7 langsung gini ya, Bu. Sama itu dengan, ya. sama dengan rho fluida. Rho V. Rho F. Rho F. Berarti rho F-nya ketemu berapa nggih, Bu? 7 sama dengan 200 bukan? OF. Berarti rho F ketemu Oke. 630 dikali 10. Kali 0,7. Berarti ketemu Dikali ya. Sebenarnya dibagi itu sama saja dengan dikali, Bu, tapi dibagi. 630 dibagi 7/10 kan ini, nggih? Atau sama saja dengan 630 dikali 10/7. 630 dikali 10/7. Tinggal dicoret, berarti ketemu berapa, Bu? Perhatikan 6.300 dibagi 7, ketemu berapa, Bu? 90. 900 ya, Bu. 900 atau 90, Bu? 90. 300. Ya, 90. Ketemu 900. 900. 6 per meter. 300. Wah. Oke, jadi pakai rumus ini gaya ke atas dengan rumus ini, ada 2 rumus yang dipadukan. Oke, mungkin dari nomor 46 ada yang mau ditanyakan dulu, Bu? Oke. Atau saya lanjutkan? Izin, Bu. Monggo, Bu Banina. Iya, kalau ketemu soal begini memang bingung cara menyelesaikannya. Jadi ini tentang fluida, Bu. Jadi fluida rumusnya kan ada gaya ke atas, gaya ke atas ada peristiwa terapung, melayang, sama tenggelam itu, Bu. Nah, ini untuk yang ini tadi kasusnya yang tercelup atau yang masuk ke dalam air 70%. Suatu benda dikatakan terapung itu ada bagian yang masuk ke dalam air dan ada bagian yang di atas air. Jadi bukan terapung berarti semuanya di atas air, bukan, tapi ada bagian yang masuk dan ada yang di atas. Kalau yang melayang ada di semua bagian masuk ke dalam air tapi bendanya tidak di dasar. Kalau yang tenggelam bendanya semua volume benda masuk tapi bendanya di dasar. Bedanya melayang dengan tenggelam. Nah, kasus ini, setiap benda yang kecelup itu kan air akan memberikan gaya ke atas. Gaya ke atas yang akan diberikan oleh air
Selain itu ada juga gaya berat yang bekerja di sini, bekerja di benda ini. Nah, rumusnya ini Bu, mungkin belum dikenal atau belum digunakan nggih, karena di SMP memang jarang sampai pakai rumus seperti ini, kecuali yang olimpiade nggih. Soal-soal Iya. olimpiade itu sampai segini nggih, karena satu tingkat di atasnya. Saya lanjut ke bawahnya nggih. Di sini juga ada soal yang hampir mirip nggih. Kayak Gaya apung juga nggih. Tercelup seluruhnya. Kalau ini enak Bu, kecelupnya seluruhnya. Bila volume balok nggih 8 itu oke. Tercelup seluruhnya. Berarti volume yang kecelup adalah volume balok ini nggih, karena kecelup seluruhnya. Massa jenis minyak tanah. Rho-nya minyak tanah, rho-nya fluida. Rho-nya fluida. Rho-nya fluida di sini ketemu 800 kg per meter kubik. Yang diminta adalah gaya apung. Gaya apung. Oke. Gaya apung tadi rumusnya kan bisa ini ya Bu, FA sama dengan rho fluida. Saya copy yang atas saja Bu. Ya, rho fluida dikali G dikali volume. Oke. Terus FA-nya kan nggak ada ya Bu. FA-nya nggak Iya. ada. Rho fluidanya ada 800. 800. G-nya biar berapa Bu? 10. G-nya 10 ya? 9,8 Bu atau 10 boleh. Atau 10 ya. biasanya kalau di soal itu 10 Bu, kalau nggak ada Iya. ketentuan 9,8. Iya. Volume yang keceluk. F kali A. Volumenya. Tadi FA-nya ketemu berapa Bu? 8 ya? Jadi 64.000. 800, 8.000. Ya, 64 ya. 64.000. Oke, yang ini ya Bu. Kalau yang ini pas soalnya enak Bu, jadi satu rumus sudah ketemu. Ya. Cuma memang harus memaknai soalnya ini, sebuah balok tercelup seluruhnya. Oh, berarti volume yang tercelup seluruh volume balok. Berarti 10 tadi itu dari G. Ini dari volume yang kecelup ini Bu. Iya. Oke, untuk 48 tadi kan kita sudah bahas ini Bu. Monggo sekarang yang ditanya adalah gaya minimalnya. Monggo dihitung dulu 5 menit. Serah terus. Seratus ya Bu? Oke, ketemu 100 nggih Bu?
Oke, sekedar Bu sambil nunggu teman-teman yang hitung, setelah ini kita bahas bersama, nggih. Oke, sudah ketemu Bu semuanya? Bu Endang ketemu berapa Bu Endang? 100, Bu. 100, oke. Kemudian Bu Wawat sudah ketemu juga Kak? Berapa Bu Endang? 1, 100, Bu. 100. Oke, 100. Oke, Bu Maria ketemu berapa Bu Maria? 100. 100, oke, nggih. Oke, kita bahas nggih. Saya ambil dari yang sini aja biar cepat. Jadi ini sudah ada. Ini kan Dari sini. Yang ditanyakan berarti app-nya kan ya, Bu ya? Iya, ya. Kan adalah health-nya. pakai LB. Oke, sini aja. Nggak mau dia. Itu di dalam aja deh. Oke, Bu. Masih tidak pakai rumus yang ini. W per F sama dengan LK per LB. Atau bisa juga langsung W dikali LB sama dengan F LK. Dikali LK. W dikali LB, Bu. Oke, W-nya di sini. W Harus dikali LB. Oh, nggih, di sini LB nggih. dikali LB. Oke. W-nya di sini sudah diketahui berapa tadi, Bu? 10. 10. Newton. Oke. Ini adalah F, nggih. W-nya ini W kecil, nggih, Bu, karena berat. Berat itu berasal dari kata weight, artinya berat, W kecil. Kalau yang W besar itu simbolnya usaha. Oke, dari kata work. 10 dikali LB-nya tadi ketemu 40 sama dengan F dikali LK-nya L-nya 4. Kali 4. berarti F-nya 400, nggih. 400 sama dengan 400 dikali 4. Sama dengan 400 4F. ketemu. Maka Oke, maka saya nggak bisa ini. F sama dengan 400 F sama dengan dikasih bagi 4. 400 Bagi 4. bagi 4. ketemu 100. B per aja minimal. LK per LB. Maka Oke. Sampun nggih, Bu, nomor 48. kali ke 10 kali 4. Oke, lanjut ke 49 atau masih ada yang mau ditanyakan?
Lanjut, Bu. Lanjut, oke. Budi mengkonsumsi 20 gram karbohidrat dan 10% energinya digunakan untuk latihan angkat beban 30 kilogram setinggi setengah meter. Jika energi karbohidrat adalah 4 kilokalori per gram, 1 kilokalori sama dengan 4,2 kilojoule, maka Budi dapat mengangkat beban sebanyak, nah, dari soal ini ada berapa energi yang terlibat, Bu? Oke, yang pertama dari makanan, berarti ini adalah energi. Energi apa, Bu? Kalau dari makanan itu energi apa, Bu Endang? Mekanik, bukan ya? Mekanik atau energi? Nggih, energi kimia, nggih. Ini Nggih, energi kimia. Ini dari makanan, nggih. Kemudian ada lagi energi apa, Bu? Ada tinggi, ada massa, ada tingginya. Berarti energi Potensial, Bu. oke, potensial. Oke, energi potensial. Jadi kita hitung dulu energi dari makanannya, energi kimianya, energi kimia. Energi kimianya dari makanan yang digunakan hanya 10%-nya ya, Bu. 20 gram dikali 10% ya, Bu. Kemudian energinya adalah 4 kilokalori per gram. Saya kalikan lagi 4,2 kilojoule. Oke. Mungkin ibu-ibu bingung kenapa satuannya ditulis karena ini ya. Jadi nanti ini gram dibagi dengan gram kan habis nggih, Bu. Oke. Terus yang kilokalori, 1 kilokalori itu sama dengan ini. Jadi langsung saya tuliskan. Atau kalau nggak gitu nanti ini hasilnya masih dalam kilokalori, baru dikonversikan ke kilojoule. Padahal kalau energi potensial biasanya langsung dalam satuan joule. Bingung, Bu? Masih bingung, Le. Bingung, Bu. Oke. Satu-satu aja kalau gitu. Ini saya hapus. Makanan yang dikonsumsi 20 gram ya, Bu. Kemudian yang digunakan hanya 10%-nya. Oke. Energi karbohidrat, ini kan tadinya dikonsumsi karbohidrat itu 4 kilokalori per gram. Berarti ada 20 gram. Oke. Kalau gini nggak bingung nggih? Mboten bingung nggih? Gram. Oke, energi kimianya berarti ketemu berapa, Bu? 20 dikali 10% dikali 4. 8. Kali 8? 8. 4 kilo kalori per berarti kilo 8 nggih, Bu? 20 kali 10 serah 22 lah bener mana? Nggih. 8 betul, Bu Maria? Tunggu. Nggih. 20 kali 10 sama 4. Nggih, Bu, 8. Oke lah. 8 ini satuannya kan kilokalori, mah. Kita ubah dulu. Kita ubah dulu ke kilojoule nggih, Bu. Oke, kalau mau diubah ke kilojoule berarti kita kali atau kita apakan, Bu? Dibagi, Bu. Dibagi? 1 Iya. Kalori. 1 kilokalori itu 4,2 kilojoule. Kalau Ya, dikali. Dikali 8 kali dikali 8 dikali 4,2.
kilokalori. 4,2 Oke. kilokalori. Sama dengan berapa, Bu? 8 kali 4. 33,6 33,6 kilojoule nggih, Bu. Oke. Atau kalau diubah dalam joule berarti jadi 33,600 joule. Ini nggih, Bu. Masih bingung kah, Bu, yang ini ke sini? Hah? Kilo. Joule makan apa? Kilokalori diubah ke kilojoule jadi 33,6 kilojoule. Kemudian dijadikan joule berarti kan dikali 1000, Bu. Bu, 8. 8-nya dari sini, Bu Maria. Nah, 8 dan 20. Masih bingung, Bu? Bisa diulangi, Bu? Bisa diulangi dulu, Bu. Mas Lutfi. Yang sini, nggih. Ya, dari. Jadi makanan yang dikonsumsi tadi kan berupa karbohidrat, Bu, 20 gram karbohidrat. Kemudian yang digunakan energinya hanya 10%, energinya hanya 10%. Lah energi karbohidrat itu 4 kilokalori per gram. Oke. Setelah kita hitung, energi kimia yang digunakan adalah 8 kilokalori. Padahal 1 kilokalori itu 4,2 kilojoule. Kalau 8 kilokalori berarti ya tinggal dikali 8 dikali 4,2. Berarti 8 kilokalori itu sama saja dengan 33,6 kilojoule. Oke. Kemudian 33,6 kilojoule dijadikan joule sama saja kayak kilogram per gram, Bu. Kan dikali 1000 ya. Ketemu 33.600 joule. Izin, Bu. Oke, monggo. Mungkin maksud Bu Maria, 8 itu didapat dari mana? Ya, dari 10% dari 20 gram ini, Bu. Oke. Jadi 20 gram ini dikali 10% dikali 4, Bu Maria. 4. Ya, 10% dari 20 gram dikali dengan 4. Hasilnya 8. Seperti itu. Gimana, Bu Maria? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Ini sudah clear ya, Bu? Ini energi sudah. Kimianya. Sekarang kita cari energi potensialnya dulu. Rumusnya apa, Bu? Energi potensial? Massa M kali G kali H. M-nya itu apa, Bu? massa. G-nya gravitasi. Ketinggian. Masanya sudah ada ini, Bu. Nah, masanya 30 kilogram. Ya malah itu. Masanya di sini 30 kilogram dikali G-nya adalah 10, G. 10 meter per second kuadrat dikali 0,5. 0,5. Ketemu berapa, Bu? 150. 150. Satuannya joule, ya. 50 joule. Dari sini paham, ya, Bu? Paham. Oke, sekarang banyaknya yang bisa diangkat. Banyaknya ini adalah energi kimia dibagi energi potensial. Jadi banyaknya yang bisa diangkat adalah 33.600 dibagi 150. Itu sama dengan Kim dibagi RB. Oke. Monggo bisa dihitung, Bu, berapa? 33.600 dibagi 150. 224, Bu. 224 kali.
Bu, nomor 49 masih bingung? Jelas. Oke, jelas ya, alhamdulillah. Oke. Kita lanjut nomor 50 nggih, Bu. Iya. Oke. Ini nomor 50. Minta tolong dibacakan Bu Endang, Bu, monggo. Suhu tubuh orang pada umumnya berada pada 36 sampai 30 derajat Celcius. Meskipun kadang suhu lingkungan sangat panas ataupun sangat dingin. Namun, tubuh akan mempertahankan kestabilan suhunya. Berikut ini pernyataan yang benar terkait pengaturan suhu tubuh adalah A. Saat suhu lingkungan ekstrim panas, maka tubuh akan menjaga suhu tubuh normal dengan minum sebanyak mungkin. B. Saat suhu lingkungan ekstrim dingin, tubuh akan menjaga suhu tubuh normal dengan menggunakan jaket tebal. C. Saat suhu lingkungan ekstrim panas, tubuh akan menjaga suhu normal dengan mengeluarkan lebih banyak keringat. D. Saat suhu lingkungan ekstrim dingin, maka tubuh akan menjaga suhu tubuh normal dengan menggunakan sehangat ruang. E. Pada suhu lingkungan yang normal, tubuh tidak menjaga suhu tubuh. Yang pendapatnya mungkin yang mana nomor 50? Wah, menapik ya. Kita sudah temu kita. Belum, Bu, itu. Oke, Bu Endang yang mana, Bu Endang? Mungkin yang C, Bu. Alasannya, Bu? Saat suhu lingkungan panas, tubuh akan menjaga dengan mengeluarkan keringat. Oke, mungkin Bu Wawat punya pendapat yang berbeda nomor 50. C, Bu. Alasannya, Bu? Semakin panas biasanya kan banyak mengeluarkan keringat, Bu. Karena jadi semakin panas itu biasanya tubuh itu jadi banyak mengeluarkan keringat. Oke. Sehingga suhu di dalam tubuh akan normal. Oke, terima kasih Bu jawabannya. Tentunya ini ya benar jawabannya C. Pada suhu tubuh orang pada umumnya pada 36 sampai 37 derajat Celcius. Meskipun kadang suhu lingkungan sangat panas ataupun dingin, tubuh akan mempertahankan kestabilan suhunya. Jadi ini tentang mekanisme pengaturan suhu tubuh. Kalau kita pilih yang A, lingkungan ekstrim panas, tubuh akan menjaga suhu tubuh normal dengan minum sebanyak mungkin. Minum itu adalah perilaku kita, ya. Jadi bukan sistemnya tubuh. Beda dengan yang C. Jadi suhu tubuhnya panas, dia lebih banyak mengeluarkan keringat. Itu mekanisme kerjanya sistem di seperti itu. Begitu juga jaket tebal, penghangat ruangan. Ini kan yang dari luar, ya, dari luar, pengaruh dari luarnya yang bisa dilakukan oleh kita. Kalau yang sistemnya tubuh adalah yang C. Karena yang ditanya ini adalah cara mempertahankan kestabilan tubuhnya. Oke. Paham nggih, Bu? Paham. Oke. Lanjut. Nomor 51. Monggo dibaca Bu Wawan, monggo. Setiap bahan memiliki karakter yang berbeda-beda. Berikut ini sifat bahan yang digunakan untuk membuat pakaian selam adalah A. Kuat, keras, dan mudah dibentuk. B. Tahan panas, mudah dibentuk dan kuat. C. Elastis, ringan, dan tidak menyerap air. D. Kuat, ringan, dan tahan panas. E. Elastis, tahan panas, tidak menyerap air. Oke. Untuk pakaian selam, Bu. Pakaian selam ya, Bu? C kayaknya, Bu. C. Elastis, ringan, dan tidak menyerap air. C. Alasannya, Bu? Elastis. Jadi karena mungkin Bu, menyelam itu kan ada tekanan dari air ya. Kalau misalnya berat itu kemungkinan susah untuk berenang. Mungkin ya, Bu. Terus tidak menyerap air karena kalau menyerap air ya berat juga gitu. Badan kita.
Mungkin Oke. seperti itu kalau secara ini. Oke, terima kasih. Masuk akal sekali alasannya, Bu. Jadi pada saat menyelam itu tubuh penyelamnya juga mendapat tekanan hidrostatis dari air ya. Jadi semakin dalam menyelamnya, tekanan yang diterima juga semakin besar. Ya. Oleh sebab itu, pakaian yang digunakan biasanya sifatnya bersifat elastis. Elastis ini jadi mudah digunakan untuk berbagai gerakan, ringan. Oke, supaya tidak memperbesar gaya beratnya, tidak menyerap air. Oke. Kalau menyerap air nanti tambah berat, gitu. Oke, seperti itu. Lanjut nomor 5. Sebuah sumber bunyi beresonansi pertama kali saat tinggi ruang udara 50 cm. Jika pada frekuensi sumber bunyi 250 Hz, maka cepat rambat bunyinya. Oke, saya tulis dulu resonansi pertama berarti N-nya 1 nih, Bu. Oke, kemudian tinggi ruang udara adalah L-nya, atau saya simbolkan ini panjang ruang udaranya 50 cm. Kalau dijadikan meter berarti ketemu berapa, Bu? 0,5. 0,5 meter. Oke. Frekuensinya 250 Hz. Yang ditanya di ini adalah cepat rambat bunyi. Oke, ini materi resonansi. Kalau yang di kurikulum Kurtilas ini di kelas 8, di materi bunyi. Oke. Yang pertama N sama N saya L ya, L dari L sama dengan 2 dikali N dikurangi 1 per 4 per 4 2N min 1 per 4 terus dikali lambda gitu, baru dikali lambda atau panjang gelombang. Mana lambda lagi? Sama dengan 2N. Lambda. Kebalik. Lambda, yang mana, Bu? Lambda. Ini dia. N min 1 per 4 baru dikali lambda. Paham rumusnya niki, Bu? Nggih. Saya kurung besar ini berarti yang dikurung besar dulu yang diselesaikan, nggih. Nggih. Berarti 0,5 sama dengan kurung besar 2 dikali 1 dikurangi 1, nggih. Tutup dibagi 4 awal tutup, nggih, baru dikali lambda. Oke, monggo dihitung dulu, Bu. Lambdanya ketemu berapa, monggo? Bu Pipit izin itu dikurangi 10 ya, Bu?
bukan sama Juna. Itu kan L-nya benar 0,5. Berarti 2 N. Ketemu berapa, Bu? Sudah kah? Ibu izin itu dikurangi 10/4, Bu. Bukan 10, Bu. 1, Bu. 1 ya? Oke. Ya. Oh, kurung tutup ini, Bu. Kurung tutup. 2 dikali 1. 2 kali 1 kurangi 1. Oke. 2N 1. Oke. 2 kali 1, 2. 2 dikurangi 1. 1 bagi 4. Dikali lambda. Bukan 0,5 sampai 2 dikali 1, 2, 2 kurang 1, 1. 1. Jadi 1 dikali 4, 4. Maka 0,5 sama dengan 4 lambda. 4. Atau Oke, nanti yang sudah ketemu lambdanya, bisa langsung pakai rumus ini, nggih, Bu. Lambda frekuensi. 8. Gimana, Bu? Sudah ketemu? Lambdanya 2 ya? Lambdanya ketemu 2, nggih, bener, Bu. 2 meter, nggih. Tinggal dicari pakai rumus ini, Bu. Berarti 500 ya V-nya. Nggih, 500. Nggih. Kita jawab bersama, nggih. 0,5 sama dengan 5. 2 dikali 1, 2, nggih. 2 dikurangi 1, berarti 1/4. 1/4 dik lambda. Dikali lambda. Jadi kalau mau cari lambda, 0,5 sama dengan 4. 0,5 Maka lambda sama kali dengan 0,5 dibagi 0,5 dibagi bagi 1/4. 4. Dibagi 1/4 gini ya, Bu. Dibagi 1/4. Ya. Ini jadinya kok berubah sumbernya. Itu 1. Jadi lambdanya ketemu berapa, Bu? 0,5. 0,5 dibagi 1/4 sama saja dengan 0,5 dikali 40. Dibagi sama saja dengan dikali tapi dibagi. Nah, ya. Berarti ini 0,5 dikali saja sama dengan 2. Dengan 2 meter. Jadi 2 dikali F, 2 pada 150. V-nya 2 dikali 250. 250 sama dengan 500. 500.
Interpolsikum. 5 kali 4. Oke. Ampun Bu, nomor 52. Ada yang masih berbeda jawabannya atau masih bingung mungkin? Itu N sama dengan 1 dapat dari mana itu Bu? Izin. N sama dengan 1. Ini Bu, sebuah Ya, sumber bunyi beresonansi pertama. Pertama kali ya. Pertama kali. Oh iya. Kalau resonansi kedua ya ditulis 2 kali. L sama dengan 50. Atau 0,5 frekuensi harus 50. Oke. Mungkin 0,5 tuh. Ya, 1 kali. Oke, 3 kali 4 ya. Seperti ini. Langsung seperti ini. Bisa dikali. Ya Bu, nomor 52 masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Paham. Oke. Saya kasih keterangan di sini ya. Ini itu adalah resonansi keberapa. Oke. Kemudian L adalah tinggi atau panjang ruang udara. Frekuensi dan sebagainya ini kan sudah mengenal. Atau panjang ruang udara. Bu, misalnya nanti soalnya ini dalam bentuk gambar, gitu, dalam bentuk gambar seperti gelas atau tabung yang ada isinya airnya. Tinggi ini adalah tinggi ruang udaranya, gitu, bukan tinggi airnya, tapi yang ruang udaranya. Monggo, masih ada pertanyaan mungkin dari Bu Maria? Tidak, Bu. Tidak. Ibu-ibu yang lain mungkin? Ya, sudah jelas. Oke, sudah jelas. Nggih. Untuk besok kita lanjut ke 53, nggih Bu. Jadi ini tentang mikroskop. Nggih, tentang mikroskop ada akomodasi maksimum, ada non akomodasi atau akomodasi minimum. Nanti monggo bisa dicoba-coba dulu sebisanya Ibu. Besok kita bahas bersama. Untuk hari ini saya kembalikan lagi ke Pak Andri dulu. Terima kasih atas partisipasinya Ibu-ibu. Oke, saya stop share dulu. Oke, monggo Pak Andri. Makasih ya Bu Vivit. Oke, sama-sama.